Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u suhbatul minal iman. Wa qala fi hadisil ukhra, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Jemaah kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih merasakan nikmat dan kesempatan kita dalam melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Selawat bertangkaikan salam kita curahkan ke haribaan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih merasakan nikmat iman dan Islam dari zaman kebodohan menuju zaman yang diterangi oleh iman dan Islam. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak selawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan saya bawakan adalah bentengi imanmu dengan malu. Malu merupakan perisai atau benteng bagi seorang muslim dalam melindungi dirinya dari hal-hal yang tercela. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-haya'u su'batu minal iman. Malu itu cabang dari iman. Kalau kita ketahui bahwa orang yang membuang atau menyampakkan duri dan paku dari jalan itu termasuk adalah iman yang paling lemah. Namun malu juga termasuk kategori cabang dari iman. Setiap muslim, malu itu terbagi tiga. Yang pertama, malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri yaitu adalah malu ketika amalannya hanya sedikit. Malu ketika ibadahnya hanya sedikit di sisi Allah. Malu ketika infaknya lebih sedikit. Malu ketika malas-malasan beribadah. Malu ketika perbuatan baiknya lebih sedikit daripada perbuatan buruknya. Maka Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Maka dari itu, kaum muslimin, kaum muslimat, perbanyaklah berbuat kebaikan. Insya Allah kita akan malu untuk berbuat keburukan. Nah, maka dari itu malu itu sebagai tameng ataupun perisai bagi diri seorang muslim agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dirinya. Yang kedua adalah malu kepada orang lain atas dosa yang diperbuatnya. Malu di sini adalah ketika seseorang menampakkan keburukannya atas dosa-dosa yang dilakukannya kepada orang lain. Contohnya, dia menunjukkan auratnya, menampakkan auratnya. Dia berkata kasar kepada orang lain. Dia melakukan kata-kata yang kotor kepada orang lain. Nah, perbuatan tersebut merupakan hal yang memalukan di depan umum atau di depan masyarakat. Selain memalukan, juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Quran surah Al-Asr ayat 2, Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian.
Maka kita sebagai manusia jangan mau menjadi orang yang merugi. Maka dari itu selalulah memperisai dirinya dengan malu agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Baru yang terakhir, yang ketiga adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu di sini adalah ketika seorang hamba atau seorang manusia dia tidak melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan dia tidak melaksanakan dan melanggar apa-apa yang Allah telah larang padanya. Maka dari itu hendaklah kita menjaga malu itu agar kita selalu mematuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah memperingatkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Maka seorang muslim hendaklah dia menjaga kehormatannya, harga dirinya, dan kelakuan baiknya dengan membentenginya dengan perbuatan malu, sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.